Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Yazid Rizqullah Holid dengan NIM 2008 10 10 2035. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Musa Al-Kazim. Di sini saya akan membahas tentang hutang piutang. Hutang piutang di dalam kehidupan sehari-hari bisa dibilang sebagai suatu hal yang terkadang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Bagaimana cara Islam memandang hutang piutang? Pertama, saya akan menjelaskan pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah suatu kegiatan atau transaksi memberikan barang, uang, atau jasa kepada seseorang, tetapi tidak secara konstan dan memiliki tenggat waktu. Dalam buku Fikih Hasbiullah yang diterbitkan tahun 2008 disebutkan pengertian hutang piutang menurut ulama Maliki adalah hutang piutang menurut syara' adalah akad untuk memberikan suatu benda yang ada harganya atau berupa uang dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan bantuan atau memerlukannya, dengan perjanjian orang yang berhutang akan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam bahasa Arab, hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dian, ia disebut juga dengan masoka, sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Tapi menurut ulama Hanifiyah, dian termasuk kepada al-milk. Utang dapat dikategorikan pada al-mal al-hakmi, sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang yang berhutang, sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, hutang secara bahasa memiliki makna itu pemberi jaminan. Al-dian mensyaratkan jangka waktu. Berikut di dalam Islam, dasar hukum hutang itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat tidak ada tambahan di dalamnya. Seperti misalnya meminjam uang 2.000 maka harus dikembalikan 2.000 tanpa syarat penambahan. Karena bila ada syarat penambahan di dalam akad itu, maka hutang itu termasuk riba, dan riba adalah hal yang dilarang oleh agama. Berikut dasar hukum dari hutang piutang adalah terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang potongannya berisi wa ta'awana 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha alimun bittaqwa. Dengan artinya, hendaklah kamu bertolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Dari landasan hukum ini diberikan bahwa bila kita memberikan utang kepada saudara atau karib sahabat kita itu merupakan suatu tolong menolong dalam kebaikan. Akan tetapi kita harus memperhatikan juga aspek itu, karena kita memberikan utang, tetapi kita juga harus jelas apa yang akan digunakan orang tersebut bila kita memberikan pinjaman kepadanya. Apabila orang tersebut memakainya buat sesuatu yang maksiat, maka jangan kita pinjamkan hal tersebut. Dan juga di dalam hutang berhutang itu harus ada catat mencatat agar antara kedua belah pihak tidak ada yang saling melupakan dan tidak ada yang melanggar janji tersebut.
Dan Allah juga sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang yang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplakannya apa yang dituliskan kepada itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau yang lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimplakannya, maka hendaknya walinya mengimplakannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki atau 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seseorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu dia membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tuliskanlah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan kamu. Lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Lalu di dalam ayat ini dijelaskan bahwa di dalam bertransaksi yang dilaksanakan itu idealnya kita harus melakukan pencatatan agar tidak terjadi kelupaan, terutama di dalam berhutang. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu sini jelaskan Abu Qatadah menceritakan dari Abu Hasan Al-A'raj dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah, dan disebutkan di dalam kitab As-Sahihah Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah datang di Madinah, sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo 1, 2, atau 3 tahun. Lalu Rasul bersabda, man aslafa fal yuslif fi kaili ma'lumi wa waznin ma'lum ila ajali ma'lum. Itu yang artinya barang siapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Muslim. Lalu juga hendaklah kamu menuliskan di sini, menurut para ulama ini merupakan perintah dari Allah supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Sini yaitu sebagai jaga-jaga bila orang yang kita berikan hutang itu dia lupa atau lalai. Terkadang lupa atau lalai adalah sifat biasa dari manusia. Apalagi bila terkadang apa yang sudah menyangkut
utang piutang itu terkadang ada orang yang sengaja untuk lalai atau melupakan karena sebagian kan mikirnya kita teman baiknya, jadi terkadang ada orang yang mikir teman baik enggan untuk menagihnya, atau yang diberikan hutang juga terkadang tidak ingat juga. Dan di sini dijelaskan Abu Sa'id Asy-Sya'bi, Robi bin Anas, Al-Hasan Ibnu Juraiji, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian hukumnya dihapuskan dengan firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi allazi atuminu amanatah. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Quran Surah Al-Baqarah 283. Lalu apa saja rukun dan syarat dalam hutang piutang? Yang pertama adalah sigot. Sigot ini adalah maksudnya akad. Yang dimaksud adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata aku memberikanmu hutang atau aku meminjamkanmu suatu barang ataupun uang, seperti itu. Lalu yang kedua adalah akad. Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberikan hutang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang berikutnya adalah harta yang dihutangkan. Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harta yang berupa harta yang ada padanya, yaitu artinya harta milik sendiri. Maksudnya tidak ada campur tangan, tidak ada kepemilikan harta orang lain di dalamnya. Lalu berikutnya harta yang dihutangkan diisyaratkan berupa benda dan tidak sah apabila menggunakan jasa. Berikutnya adalah harta yang dihutangkan harus diketahui kadar dan sifatnya. Artinya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, kita harus mengetahui takaran dan sifat yang akan kita lakukan transaksi hutang piutang agar terhindar dari pertama dari riba, terus unsur tipu menipu, ataupun unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Lalu dampak dari berhutang. Seringkali orang-orang yang melakukan transaksi hutang piutang ini sering melanggar syariat-syariat Allah, seperti lupa akan kewajibannya ataupun melakukan hal riba seperti itu. Nah, di sini adalah yang pertama, dampaknya itu jenazahnya tidak akan disolatkan. Di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2289 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah orang yang mempunyai hutang kemudian belum membayarnya dan tidak mempunyai harta peninggalan sepeser pun. Lalu Rasul SAW mensolatkan jenazah orang tersebut ketika ada sahabatnya yang berkata bahwa dirinya siap menanggung semua hutang yang dimiliki jenazah tersebut. Oleh sebab itu, janganlah kita membiasakan untuk melakukan transaksi hutang piutang jika kita tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu kedua, dosa selama hidupnya tidak akan diampuni sampai hutangnya lunas. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat
Muslim nomor 4880/1885, seorang bertanya kepada Rasul SAW, bagaimana ketika ada seorang terbunuh di jalan Allah, artinya mati syahid, apakah dosanya akan terampuni? Lalu Rasul SAW menjawab, dosanya akan terampuni apabila sabar, kemudian maju dan tidak melarikan diri dari peperangan, dan tidak akan terampuni apabila seseorang tersebut sedang mempunyai hutang. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang yang mempunyai amal baik pun atau sekalipun berjihad fisabilillah di jalan Allah, jika dia masih memiliki hutang, maka dosanya tidak akan diampuni sampai hutangnya itu lunas. Lalu yang berikutnya adalah ditahan untuk masuk ke dalam surga. Menurut Sauban, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, hulul, dan terbebas dari hutang, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1572, Ibnu Majah nomor 2412, dan yang lainnya. Sudah sangat jelas bahwa melakukan transaksi utang piutang bukanlah suatu hal yang sepele, maka harus diperhatikan. Yang ketiga adalah membahayakan akhlak. Membahayakan akhlak di sini artinya bisa bersifat sombong, ingkar janji, dan melakukan hal buruk yang lainnya. Di sini jelaskan, yaitu Rasul SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang berutang, maka orang tersebut lantas akan berbohong dan mengingkari janjinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan semua aspek di dalam transaksi ini, maupun hutang, jual beli, ataupun hal-hal transaksi yang lainnya. Dikarenakan di dalam Islam kita telah dituntut menjalankan semua perintah atas dasar hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu kita harus melakukan semuanya yaitu dengan sesuai tuntunan dan arahan syar'i. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya maka datangnya dari diri saya, dan apabila ada kelebihan maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.